Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah saya akan membedah sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Raghib Assirjani dengan judul buku Nabi Sang Penyayang. Dalam buku yang sangat luar biasa inspiratif dan cukup tebal ini, jumlah halamannya sampai 364 halaman. Di dalamnya banyak sekali fakta-fakta yang luar biasa tentang bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia, tidak terkecuali baik itu muslim ataupun yang non-muslim. Bahkan Syekh Raghib Assirjani ini membangun konstruksi terlebih dahulu dengan menggambarkan hal-hal sebelum Islam agar pembaca bisa membandingkan, mengkomparasikan antara peradaban sebelum Islam dengan peradaban setelah Islam. Yang sering mencuat di dalam kehidupan kita terhadap orang-orang non-muslim terhadap muslim adalah mereka itu radikal, kemudian suka perang, agama suka perang dan lain. Dan di buku ini juga sangat indah sekali bantahan-bantahan terhadap hal tersebut. Kita kasih contoh saja, misalnya bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW kepada umat-umat manusia yang tidak beragama Islam. Bahkan sebuah fakta yang sangat unik dan tidak mungkin pernah kita temukan selain pada diri Rasulullah adalah bahwa Rasulullah itu ternyata memiliki seorang budak yang beragama Yahudi. Apakah kita pernah mendengar seorang pemimpin negara, seorang pemimpin seorang raja gitu kan, yang dia memiliki budak dan Rasulullah SAW itu berlaku baik sekali terhadap budak tersebut, sampai-sampai beliau datang ke rumahnya ketika dia sakit untuk mengunjungi si budak ini. Apakah kita pernah mendengar kata Syekh Raghib Assirjani itu seorang presiden mengunjungi pelayan yang sedang sakit? Tentu kita tidak pernah mendengar hal tersebut gitu kan. Dan ini terjadi kepada Rasulullah SAW. Saat itu anak muda yang menjadi pelayan Rasulullah itu sedang sakit keras dan Rasulullah mendatanginya dan memberikan nasihat-nasihat, dan sampai satu titik Rasulullah menyampaikan kepada anak muda itu tanpa ada paksaan. Rasulullah menyatakan bahwa sudikah kiranya bahwa kamu masuk Islam. Kemudian si anak ini tidak menjawab, akan tetapi dia melihat bapaknya, gitu kan? Karena mungkin dia masih menghormati agama kepercayaan bapaknya. Namun yang mengejutkan adalah karena bapaknya mengetahui pribadi Rasulullah SAW, maka bapaknya berkata, ikutilah apa yang dikatakan oleh Abu Qasim, ikutilah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad begitu. Terjemahannya. Kemudian anak itu mengucapkan syahadat di ujung dia dalam keadaan meninggal gitu kan, meninggal dalam keadaan Islam. Kemudian ketika pulang, Rasulullah baru menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa dia telah berhasil menyelamatkan seseorang yang hampir terjerumus ke dalam neraka karena tidak mengucapkan kalimat syahadat. Ada kejadian unik yang lain ketika warga non-muslim meninggal lalu diarak jenazahnya. Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat yang sedang duduk tiba-tiba Rasulullah berdiri. Namun para sahabatnya merasa keheranan dan bertanya kepada Rasulullah, kenapa harus berdiri ya Rasulullah, bukankah dia adalah orang kafir? Kata Rasulullah, bukankah dia adalah juga manusia? Nah ini luar biasanya Rasulullah SAW berlaku begitu sangat indah akhlaknya kepada orang muslim dan non-muslim. Bahkan Rasulullah pernah menegur sahabat yang dia sangat marah kepada ibunya karena ibunya tidak ingin anaknya mengikuti Nabi Muhammad SAW dan dia mengancam anaknya
kalau seandainya dia tidak mau kembali kepada agama sebelumnya, maka dia akan mengurung diri sampai kemudian dia meninggal. Namun respon anaknya adalah, "Kalaupun ibu punya banyak nyawa kemudian dicabut satu-satu di hadapanku, aku tidak akan merubah agamaku." Namun ternyata Rasulullah SAW menasehati beliau agar tetap berlaku baik dan menjalin hubungan baik kepada ibunya meskipun ibunya bukan kaum muslimin begitu. Dan ini juga dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dia menghadiahi pakaian kepada salah seorang saudaranya yang masih musyrik, dan itu adalah karena beliau meneladani yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu saja mungkin bagaimana akhlak Rasulullah kepada orang-orang non-muslim, sehingga dari contoh-contoh tadi semoga kita bisa mengambil hikmah bahwa Rasulullah dan ajaran agama yang dibawanya tidaklah rasis, tidaklah radikal, dan tidaklah intoleran. Akan tetapi Rasulullah SAW begitu sangat humanis, begitu sangat mencintai sesama, bahkan menghargai perbedaan antar agama. Rasulullah tidak memaksa si anak kecil tadi ketika dia dalam keadaan sehat untuk mengikuti agamanya. Rasulullah juga tidak memaksa ibu sahabatnya ini untuk masuk Islam. Akan tetapi Rasulullah mencontohkan perilaku-perilaku baik kepada orang-orang non-muslim. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang saya sampaikan.